Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Dan kalau teman-teman lihat suasana ini dan juga pakaian yang saya pakai, pasti sudah ketebak ya. Saya lagi di rumah sakit di Brawijaya Hospital Duren 3, Jakarta Selatan. Saya praktek di sini hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Dan mudah-mudahan di setiap hari itu saya bisa bikin konten-konten video singkat lah untuk mengedukasi masyarakat mengenai mental health, terutama dari sudut pandang Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Dan di video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai puasa yang mungkin belum pernah dibahas di tempat lain kali ya. Jadi mengenai bagaimana tubuh kita itu bisa kita kontrol dengan cara kita berpikir. Kalau teman-teman ingat di seminggu awal puasa, mungkin di 3-4 hari awal puasa itu beberapa orang ya bisa terasa intens banget laparnya. Jadi rasa lapar itu bisa hebat banget, terutama mungkin di siang hari kali ya. Tapi setelah lewat seminggu, biasanya itu jadi lebih bisa diterima, bahkan udah hilang rasa laparnya. Gitu ya. Itu kenapa gitu ya? Ini sebenarnya karena tubuh kita itu merespon. Tubuh kita itu lapar itu karena hormonal. Salah satunya ada hormon ghrelin. Hormon ghrelin itu memang terkait dengan lapar dan kenyang. Dan biasanya muncul di waktu-waktu di mana kita biasa makan. Kalau di Indonesia kan biasanya 3 kali sehari ya, pagi, siang, sore gitu ya. Jadi biasanya di waktu-waktu itu akan muncul ghrelin dan membuat kita lapar. Tapi setelah diajarin dalam tanda kutip ya, itu dengan puasa ya, karena siang kan kita nggak makan, itu hormon ghrelin menyesuaikan sehingga sensasi laparnya mulai berkurang bahkan tidak terasa sama sekali. Ketika kita lapar, kita nggak langsung ngambil makan gitu ya, karena kita puasa. Terlebih kita memaknai usaha itu dengan wah ini ibadah dan ini akan dapat pahala, ini akan jadi bekalku untuk di akhirat nanti. Itu akan lebih lebih terasa efek berpikir kita mempengaruhi reaksi tubuh kita, sehingga reaksi ghrelin tadi lebih bisa tertoleransi gitu ya, lebih berkurang intensitasnya. Dan sebenarnya kalau misalnya teman-teman lagi nonton gitu ya, mungkin lagi ada kegiatan atau kerjaan gitu, tapi lagi lapar, nggak diladenin tuh laparnya karena lagi fokus sama satu hal, itu laparnya bisa hilang. Ya enggak? Pas sudah selesai kerjaannya atau nonton atau kegiatannya, kita mau makan lagi udah nggak lapar lagi. Jadi itu salah satu contoh manifestasi bagaimana kekuatan pikiran kita bisa mempengaruhi reaksi tubuh kita. Atau juga misalnya dari reaksi sakit pada saat disuntik misalnya. Ini kan kemarin lagi pada vaksin ya. Itu beberapa orang bisa ngerasa sakit di vaksin, mungkin emang gak suka disuntik ya. Jadi ketika disuntik sakit, itu fokus pikirannya pada rasa sakit di tangannya itu. Dilihatin, dirasa-rasain terus gitu ya. Itu malah membuat si sakitnya itu justru bisa jadi lebih ekskalasi gitu, lebih terasa sakit dibandingkan faktanya gitu. Karena ada bumbu-bumbu sugesti gitu, bumbu-bumbu melebih-lebihkan gitu. Apalagi kita fokus kita ke situ aja kan, kita rasain betul gitu ya. Ketika kita bisa mengalihkan pikiran kita dari fokus utama pada sakit dengan fokus pada kegiatan lain yang mungkin lebih bermakna, misalnya ngerjain tugas, mungkin pekerjaan, mungkin lebih berkarya, menjagain anak mungkin, atau membantu orang tua dan seterusnya, itu somehow rasa sakitnya itu bisa kita toleransi. Bahkan bisa lupa kita sama rasa sakitnya itu. Gitu ya. Apalagi kita tambah lagi pemaknaan di dalam pikiran kita bahwa nih disuntik ini sebenarnya bermanfaat untuk jangka panjang. Bermanfaat untuk kita terhindar dari COVID-19 dan terhindar dari menularkan kalau kita kena ya kepada orang-orang terdekat yang kita cintai gitu ya. Pemaknaan itu terus ditambah kita melakukan kegiatan lain yang bermakna gitu ya, selain fokuskan pada rasa sakit, itu bisa membuat rasa sakit itu hilang. Padahal ada, tapi karena tidak kita pay attention di situ dan kita punya banyak pemaknaan lain yang lebih meaningful, itu bisa nggak terasa. So dalam CBT memang framework utama, cara kerja utamanya adalah kita menyasar mindset kita, cara berpikir kita yang kebanyakan adalah dysfunctional, kebanyakan adalah terdistorsi, yang nantinya bisa mempengaruhi reaksi emosi. Tapi ternyata bukan cuma emotional reaction yang akan terpengaruhi, reaksi di tubuh kita itu juga bisa kita manipulasi gitu.
Itulah mengapa saya suka banget sama judul buku dari Greenberger dan Padesky. Judulnya gini, Mind Over Mood. Pikiran di atas mood. Jadi seakan-akan buku itu mau bilang, dari judulnya udah provokatif ya, bahwa pikiran itu bisa mengontrol, bisa menguasai dan lebih dominan dibandingkan mood itu sendiri. Mungkin kita juga bisa bilang mind over physical reaction, physical sensation. Ya enggak? Pikiran juga bisa memanipulasi, mengontrol, lebih dominan mendominasi gitu ya, terhadap reaksi-reaksi atau sensasi fisik. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.